yaitu mikrobiologi. Jadi, mikrobiologi merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme, mencakup berbagai macam kelompok organisme mikroskopik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel. Sedangkan mikroorganisme atau dikenal dengan mikroba merupakan organisme yang memiliki ukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat oleh mata dengan bantuan mikroskop. Selanjutnya, sejarah penemuan mikroorganisme berawal dari Robert Hooke menjadi saintis pertama yang dapat mengamati benda-benda mikroskopis dengan mikroskop sederhana buatannya. Dengan mikroskopnya, Hooke menemukan jamur benang, membungkukkan gambar hewan, dan benda kecil seperti spora dan lain-lain dalam bukunya yang dinamakan Micrographia. Selanjutnya, Antony van Leeuwenhoek juga menemukan mikroskop yang menghasilkan bayangan jelas yang setara dengan perbesaran 50-300 kali. Nah, dengan mikroskopnya, Leeuwenhoek melakukan pengamatan terhadap struktur mikroskopik biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata kecil. Penemuan terbesar pada zamannya dan diketahui sebagai dunia mikroorganisme disebut sebagai animalculus atau hewan kecil. Berbagai jenis mikroorganisme tersebut sekarang diketahui sebagai protozoa, alga, hamir, dan bakteri. Nah, sejak zaman kuno, manusia telah mencoba untuk memahami asal-usul kehidupan. Salah satu teori yang muncul adalah teori abiogenesis yang pertama kali diungkapkan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Namun, kemudian muncul teori abiogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup yang telah ada sebelumnya. Nah, bagaimana sih teori abiogenesis dan biogenesis itu? Mari kita simak di pembahasan berikut ini. Pada abad 16, para saintis dan filosofis memperdebatkan satu konsep, yakni konsep generatio spontanea atau teori abiogenesis. Teori ini bermula dari John Needham yang melakukan eksperimen dengan cara memasak sepotong daging untuk menghilangkan organisme yang ada, kemudian menempatkannya dalam toples terbuka. Berdasarkan pengamatannya, ditemukan adanya koloni pada permukaan daging tersebut. Lalu, Needham menyimpulkan bahwa organisme terjadi secara spontan dari daging dan udara sebagai pendukungnya. Nah, selanjutnya, kemudian pada tahun 1769, Lazarus Palanjani melakukan eksperimen dengan cara merebus kaldu daging selama 1 jam dan menempatkannya pada toples yang ditutup rapat. Hasil percobaan menunjukkan tidak ditemukannya mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Palanjani ini menentang teori abiogenesis. Jadi disimpulkan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari udara. Nah, selanjutnya seorang bangsa Italia yaitu Francesco Redi melakukan percobaan dengan menggunakan daging dan belatung. Redi juga menunjukkan bahwa belatung pada daging berasal dari telur lalat, bukan dari daging itu sendiri. Selanjutnya, percobaan dilakukan juga oleh Franz Solje pada tahun 1836. Dia melakukan eksperimen dengan cara melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung tertutup yang berisi daging yang telah dimasak. Selanjutnya, pada tahun 1837, Theodor Schwann melakukan eksperimen dengan cara mengalirkan udara melalui pipa panas yang telah dialirkan ke dalam tabung tertutup berisi kaldu. Keduanya tidak menemukan adanya mikroorganisme sebab mikroorganisme telah mati oleh adanya asam kuat maupun panas. Tetapi, para pendukung teori generatio spontanea berpendapat bahwa adanya asam kuat dan panas tidak mengubah udara sehingga tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Akhirnya pada tahun 1954, Sukor dan Van Dus menyelesaikan perdebatan tersebut dengan menggunakan tabung tertutup berisi kaldu yang telah dipanaskan. Kemudian ke dalam tabung tersebut dimasukkan pipa yang pada sebagiannya diisi dengan kapas dan ujungnya dibiarkan terbuka. Dengan demikian mikroorganisme akan tersaring dan udara tetap bisa masuk. Tidak ditemukannya mikroorganisme membuktikan bahwa teori generatio spontanea salah. Selanjutnya adalah teori biogenesis.
Pada periode yang sama, ilmuwan baru dari Prancis yaitu Louis Pasteur menggunakan bejana layar panjang yang dibengkokkan. Tersebut diisi dengan kaldu kemudian dipanaskan sehingga udara dengan bebas melewati pipa layar angsa. Hasil analisis menunjukkan bahwa mikroorganisme berserta debu akan mengendap pada bagian tabung yang berbentuk U, sehingga tidak dapat mencapai kaldu. Pasteur melakukan eksperimen yang sama di pegunungan Pyrenees dan Alpen. Kemudian Pasteur menyimpulkan bahwa semakin bersih udara yang masuk dalam bejana, maka semakin sedikit kontaminasi yang terjadi. Dia mengatakan bahwa udara dapat mudah dibebaskan dari mikroorganisme melalui serangkaian percobaan dengan meletakkan tabung reaksi berisi kaldu steril ke dalam kotak tertutup. Udara dari luar masuk ke dalam kotak melalui pipa yang sudah dibengkokkan membentuk dasar U seperti spiral. Bukti bahwa meskipun udara luar dapat masuk ke dalam kotak yang berisi tabung dengan kaldu di dalamnya, namun tetap tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Hasil percobaan Pasteur dan Tyndall memacu diterimanya konsep biogenesis. Selanjutnya adalah teori fermentasi. Bermula dari pada tahun 1850-an, Pasteur melakukan penelitian terhadap anggur yang baik dan kurang bagus, maka ditemukan mikroorganisme yang berbeda. Pasteur memusnahkan mikroorganisme dengan cara pemanasan pada suhu 50 hingga 60 derajat Celcius. Proses tersebut kemudian dikenal dengan pasteurisasi. Ini adalah teori penemuan bakteri. Tyndall mendukung Pasteur melalui percobaan dengan memanaskan selama 5 menit pada air mendidih. Tyndall dalam percobaannya menemukan adanya fase termolabil tidak tahan pemanasan dan termoresisten tahan pemanasan pada bakteri. Lalu Ferdinand Kohn memiliki bahwa pada fase termoresisten bakteri dapat membentuk endospora. Maka dicarilah cara untuk sterilisasi bahan yang mengandung bakteri yang membentuk spora tersebut. Yang dimaksud dikenal dengan Tyndallisasi. Penemuan kehidupan anaerob. Selama meneliti fermentasi asam butirat, Pasteur menemukan adanya proses kehidupan yang tidak membutuhkan udara. Pasteur menunjukkan bahwa jika udara dihembuskan ke dalam bejana fermentasi butirat, proses fermentasi menjadi terhambat, bahkan dapat terhenti sama sekali. Atas dasar pengamatan tersebut, muncullah dua istilah kehidupan mikroorganisme, yaitu kehidupan aerob dan anaerob. Kemudian ada penemuan enzim. Menurut Pasteur, proses fermentasi merupakan proses vital bagi kehidupan mikroorganisme, namun pendapat tersebut ditentang oleh Bernard pada tahun 1875. Menurut Bernard, khamir dapat memecah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida karena mengandung katalisator biologis dalam selnya. Pada tahun 1897, Edward Buchner membuktikan gagasan Bernard, yaitu pada saat menggerus sel khamir dengan pasir dan ditambahkan sejumlah besar gula, terlihat dari campuran tersebut dibebaskan karbon dioksida dan sedikit alkohol. Pada akhirnya dapat diketahui bahwa pembentukan alkohol dari gula oleh khamir merupakan hasil urutan beberapa reaksi kimia yang masing-masing dikatalisir oleh biokatalisator spesifik atau dikenal sebagai enzim. Penemuan mikroorganisme patogen. Pada tahun 1850 diketahui bahwa dalam darah hewan yang terkena penyakit antraks terdapat bakteri berbentuk batang yang ditemukan oleh Casimir Davine pada tahun 1812 sampai 1882. Postulat Koch merupakan langkah-langkah untuk pembuktian bahwa suatu mikroorganisme merupakan penyebab penyakit yang ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910. Postulat Koch dalam bentuk umum. Penemuan virus. Ivanovsky melalui eksperimennya menemukan adanya kemampuan filtrat bebas bakteri berasal dari ekstrak tanaman tembakau. Adanya jasad hidup yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dikenal sebagai virus. Lord Ivar pada tahun 1937. Pada abad ke-20, mikrobiologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mikrobiologi dasar dan terapan. Ruang lingkup mikrobiologi. Seiring berjalannya waktu, mikrobiologi telah mengalami perkembangan yang pesat menjadi beragam ilmu. Kemampuan mikroorganisme yang telah direkayasa untuk tujuan tertentu menjadikan cabang baru dalam mikrobiologi industri yang dikenal dengan bioteknologi. Mikroorganisme dalam kehidupan. Sudah selayaknya setelah kita memahami secara rinci tentang arti keberadaan mikroorganisme, maka kita harus menghargai dan mengaguminya seperti bakteri, algae, protozoa, dan virus yang mempunyai potensi luar biasa bagi kelangsungan hidup manusia.
Beberapa mikroorganisme memang dapat bersifat patogen bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan, dan dapat pula menyebabkan lapuknya kayu dan korosi besi. Di sisi lain, mikroorganisme juga memiliki peran penting dalam lingkungan sebagai dekomposer dan dapat menghasilkan substansi penting di bidang kesehatan maupun industri makanan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.